Nah, udah dikasih tahu resikonya kalau tidak dikasih makan apa? Gitu. Nah, iya, Gitu. betul. Dia bilangnya nyawa, bilangnya. Iya, nyawa gitu. Lah kalau kita meninggal kita kemana, Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hai sedulur-sedulur Minus Misteri Nusantara. Bersama Mbah Jaka di sini. Kita kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan kisah perjalanannya perjalanan di bidang pesugihan, perjanjian ya dengan Kang Kang Yunho Tikuningan Tea. Selamat malam Kang. Selamat malam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, Kang udah berkeluarga apa belum? Belum, masih single. Tapi pengalaman mistisnya luar biasa ya. Ya mungkin cukup lah dibanding yang lain, cukup lah. Cukup. Kang Yunho ini aktivitas kesehariannya apa Kang? Saya konten kreator justru. Konten kreator horor juga di TikTok. Itu nama akunnya itu ada dua, ada Pangeran Yunho, Pangeran Yunho, dan satu lagi ada Raden Yunho. Raden Yunho. Ya gitu. Jadi lebih di TikTok ya, nggak di YouTube ya? Nggak, lebih ke TikTok. Udah berapa lama? Saya dari tahun 2002 malah. 2002 ya. Oke. Dari 2002 sampai sekarang udah sekitar 2002 apa 2022? 2022. 2022 ya. 2 tahun ya perjalanan 2 tahun. Ya. Oke, gimana tuh? Seru nggak? Ya tadinya sih cuman iseng-iseng aja gitulah Pak. Jadi kok kalau suatu pekerjaan dicintai kok jadi seru ya gitu. Ya. Tantangan gitu. Itu udah passion. Iya, jadi udah passion berarti gitu kan. Nah, Kang Yunho ini akan menceritakan kisahnya dalam melakukan sebuah perjanjian, betul kan? Betul. Oke. Mungkin kita bedah dulu awalnya nih. Ya, awalnya kenapa sih bisa sampai ke perjanjian itu? Ya kalau dari awal-awal sih gini ya Kang. Yang pertama-tama memang saya ngejar karir gitu. Tujuannya karir gitu. Saya enggak terbesit di hati saya bahwa saya itu untuk keilmuan, enggak sama sekali perjanjian itu, tapi lebih ke duniawi gitu. Oh, duniawi buat ngejar karir. Pada saat itu biar ya karirnya naik gitu, saya dapat program perusahaan yang ke Jerman, kuliahin di Jerman gitu. Ya, itu pada tahun 2015 kejadiannya. Nah, kalau saya sih untuk mempersiapkannya itu dari tahun 2013 sebenarnya. Karena udah ancang-ancang dari perusahaan bahwa ada program ke Jerman itu untuk 2015, waktu 2013-nya gitu. Berarti mempersiapkan tuh masih persiapan biasa ya, artinya normal, nggak ada persiapan ke hal mistis, nggak ada ya, belum ya waktu itu? Belum gitu. Sebelum saya dibisikin sama salah satu teman, saya tidak akan sebutkan namanya gitu. Udah sebutin aja namanya Atok lah gitu. Itu memang kenapa sih bisa sampai berkeinginan ke situ? Apakah merasa di pekerjaan itu banyak saingan atau? Tepatnya sih dalam dunia kerja semua juga pasti pada tahu gitu. Kalau dunia kerja itu bisa dibilang kejam juga gitu. Banyak persaingan, saling sikut gitu ya. Gitu. Nah, saya sendiri ternyata dibisikin, dikasih masukan sama teman kerja saya, teman dekat gitu. Ada orang Jawa Tengah gitu, tepatnya orang Jogja gitu. Dia bilang katanya kalau hidup itu harus imbang antara lahiriah dan batiniah gitu. Jadi kalau lu pengen ngejar karir gitu, lu itu gak boleh fokus dalam keduniawian aja usaha lu. Tidak cukup di situ aja. Tapi lu harus dibantuin dengan kebatinannya.
gitu. Mungkin kalau para ustadz atau ulama itu dengan doanya, dengan zikirnya, kebatinannya dibantunya, dengan doanya gitu. Tapi lu berhubung lu itu orang Kuningan, ya orang Tanah Jawa masih gitu. Lu harus lebih dari mereka, harus jalan pintas. Dengan mengikuti, ya kalau boleh saran, ikutilah jalan pintasnya, kayak ritual-ritual apa gitu. Terus saya jangan jawab gitu. Ya, yang kayak gituan saya kurang ngerti. Gitu. Saya kurang ngerti. Atau namanya, saya samarkan atau aja gitu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu. Ya udah, gue ajari gitu. Oh gitu. Gue ajari, gue anter gitu. Ada tempatnya. Taunya saya dibawa waktu saya cuti ya, gitu ya Kang, cuti selama 3 hari, saya dibawa ke Jogja. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2013. Akhir 2013. Langsung dibawa ke Jogja, ke Laut Parangtritis. Ada seorang sepuh Kuncen ya gitu. Saya lupa sampai sekarang namanya gitu. Perkiraan usia berapa perkiraan? Kurang lebih itu 85. Wah banget ya. Iya. Tapi pendengaran masih normal. Normal ya. semua. Semuanya ucapan masih jelas gitu kayak. Nah, saya dibawa ke sana, diperkenalkan sama si Mbah ini gitu. Si Mbah ini ya memang dia bilang gini, mau hitam apa putih? Oh gitu. Gitu. Terus saya bingung, keilmuan itu yang hitam apa, yang putih apa? Kalau yang saya tahu yang putih itu kayak belajar keagamaan atau zikir-zikir yang para wali itu yang putih. Saya bilang gitu kan ke si Mbahnya. Benar. Kamu maunya itu. Kenapa kalau kamu mau itu, saya lihat muka kamu itu punya nafsu yang tinggi. Gitu. Iya. Suatu keilmuan yang putih itu tidak akan cocok, tidak akan berjodoh, bahkan kalau berdoa pun lama kalau dijalankannya dengan orang yang nafsu tinggi. Oh, cocok. Gitu Kang. Terus saya mikir, dibisikin sama teman, udah ambil aja yang jalan pintas gitu. Saya bilang, Mbah, jalan yang pintas aja deh, gimana gitu, terserah Mbah mau yang gimana. Oh, kalau yang jalan pintas yang seperti ini ritualnya gitu, harusnya ke Nyai Dewi Roro Kidul katanya gitu. Jalan pintas yang dimaksud tuh hitam gitu ya? Hitam, kayak ritual apa gitu, nanti karirnya dek langsung naik, gitu. tidak perlu lama-lama gitu, tidak perlu harus setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak gitu. Apa itu ritualnya seperti apa atau syaratnya bagaimana? Syaratnya itu kalau sajen sih udah biasa ya, sajen kesukaan di Laut Selatan. Apa gitu aja? Kayak daun kelapa hijau, itu mah udah pasti ada. Sprite gitu, harus ada Sprite, harus ada gitu. Sprite itu kan minuman zaman sekarang. Iya, tapi harus ada, anehnya gitu. Sprite, make up, ada make up, kayak lipstick ada gitu. Terus kayak kantil sepasang gitu. Kantil, kembang 7 rupa, semuanya ada nasi tumpeng, kalau bahasa Sundanya congcot ya gitu. Ada tumpeng, ada bekakak ayam, ada telur ayam kampung juga, serba 7 lah gitu. Serba 7 lah Kang gitu. Terus harus ada ubi berwarna ungu. Gitu. Tapi harus apa sih kalau bahasa Indonesia, dibubui itu? Iya, dibubui, bakar apa? Dibakar, iya, seperti gitu. Tidak boleh digoreng ubinya. Iya. Sebagai syarat, kalau saya dimandikan di Laut Selatan pada jam 6 maghrib. Gitu. Dan pakaiannya pun harus pakai kain kapan, seperti haji apa sih? Iya. Nah, digituin. Nah, udah jam 6 maghrib itu saya proses ritual, udah persetujuan, karena ini jalan pilihan saya gitu. Resikonya udah dijelasin. Resikonya kayak nanti kan kamu dikasih pegangan kayak pusaka. Harus dikasih makan ini gitu, termasuk apa itu makannya? Kembang dia kayak kembang kantil ada, kembang mawar harus merah mawarnya. Gitu, harus mawar harus merah. Terus kalau minyaknya itu kayak minyak kasturi tapi yang murni gitu. Kalau enggak minyak kijang. Nah, itu. Pokoknya silakan bebas, kalau minyak mau pilih yang mana gitu. Kalau kembang ya itu harus ada kantil dan mawar merah. Harus merah, tidak boleh lain gitu. Nah, udah dikasih tahu resikonya kalau tidak dikasih makan apa? Gitu. Nah, iya, gitu. betul. Dia bilangnya nyawa, iya nyawa gitu. Lah kalau kita meninggal kita kemana bah? Gitu. Dia ikut sama dia, jadi pengabdi dia gitu kan. Sebenarnya udah dipahitkan sama dia. Cuman nggak tahu kenapa ya teman ini nggak usah takut, yakin aja gitu.
kalau lu yakin lu akan selamat, akan bisa melewati proses ini, akan bisa menjalankan proses ini gitu. Kata teman gitu yang namanya motivasi banget ya. Iya, kayaknya dia gak tahu ya dia dapat apa gitu sehingga nafsu banget gitu, jadi menggoda gitu. Ya, ritual kedua yang selanjutnya itu disuruh meditasi jam 12 malam. Hari itu juga setelah mandi ya. Tapi jam 12. Nah, pakaiannya tetap yang basah itu, yang habis mandi gitu. Yeah. Nah, meditasinya ini dikasihlah rapalannya. Rapalannya ini, saya bertanya, ini sampai kapan, sampai jam berapa? Gak tentu, sampai itunya keluar. Itunya tuh siapa? Nyainya. Oh, nyai siapa? Yang katanya sih Nyai Dewi Roro Kidul ya. Oh, Ibu Ratu. Ibu Ratu katanya gitu ya. Nah, pas saya bilang sampai jam berapa Bah gitu, dia bilang gak tentu, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3. Paling lambat itu jam 3:30. Paling lambat. Okay. Karena kalau udah subuh dan itu nggak bakal keluar gitu. Udah maksudnya siang gitu. Okay. Nah, pada saat meditasi ada apa aja atau merasakan apa aja? Gangguan dulu. Apa itu? Kayak ular. Oh, ada ular. Ada mungkin siluman ular ya gitu. Ada siluman ular. Ada cewek cantik banget gitu. Cantik dia langsung kayak gini, lenggok-lenggok di sini, nyenderan gitu. Udah, ngapain gitu. Ikut yang kayak gituan gitu. Ikut saya aja gitu. Dunia itu tidak akan kurang kalau ikut sama saya. Kata dia. Iya, yang cewek ini pakai selendang kuning ke sini gitu. Gak tahu ini apa. Yang jelas dia itu cantik, wangi, Kamboja kayaknya. Wangi badannya itu minyaknya Kamboja. Karena udah diamanah sama siapa namanya, sama Abah Kuncen ya, Mbah Kuncen ya. Kalau ada goda apapun, hiraukan aja gitu, nggak usah buka mata gitu, biarin aja gitu. Dia hilang gitu, ada suara kayak buaya gitu, kayak suara buaya jalan kaki gitu. Iya, jangan takut katanya gitu kan. Maksudnya udah dikasih tahu sama kuncennya, jangan takut, jangan buka mata, intinya udah gitu aja. Saya pegang itu sampai saya lulus gitu. Udah ada buaya, udah kayak ada kerak, suara kerak, kayak gerombolan kerak gitu. Dan terakhir itu ada suara kayak burung-burung walet banyak, cecet gitu. Ternyata dia datang, gitu si nyai itunya, Nyai Walet. Nyai sebenarnya mungkin aslinya Nyai Walet ya, cuman sama Mbah Kuncennya dibilangnya Nyi Dewi Roro Kidul gitu, mungkin disamarkan atau gimana, terserah lah gitu. Saya ditipu atau gimana, terserah itu Bang gitu. Karena ada awal bunyi walet ya, suara walet berdatangan. Iya benar, gerombolan Nyi Walet gitu. Cantik dia, memang pakaiannya hijau gitu. Suruh buka mata, buka Kang Mas gitu. Bahasanya Jawa tapi saya orang Sunda kan ya Kang, nggak ngerti, bisa paham loh apa yang dia omongkan gitu. Kita ngerti gitu. Kita bisa menjawabnya. Gitu. Padahal saya tidak bisa bahasa Jawa gitu. Dia ngomong Jawa loh, Jawa halus gitu. Ingat nggak kata-katanya apa? Kalau di Indonesia ini? Kalau di Indonesia kan, ingat gitu katanya, buka dulu Kang Mas, udah gitu, udah saya terima gitu. Saya udah tahu, Nyai udah tahu apa yang Kang Mas butuhkan. Gitu. Sekarang gini aja gitu, apa sih namanya? Tidak perlu disebutkan apa-apa. Karena udah paham, besok langsung pulang aja. Oh gitu? Iya, langsung gitu aja. Udah diterima. Gitu. Apa yang udah diamanahkan sama si Mbah ini, gitu, katanya udah jalankan. Ya mungkin itu yang pusakanya yang pusakanya, waletnya gitu. Nah, udah pulang ya gitu. Udahlah, saya itu udahlah berhasil ya gitu ke Mbah Kuncennya. Saya ini ciri-cirinya gimana? Awalnya dia nggak percaya dulu, mastiin dulu. Namanya siapa? Namanya ini. Nah, terus kodenya apa? Kalau bahasa kita itu kode. Jadi ada mantra loh. Sandi ya, kayak sandi. Jadi kalau misal takutnya ketipu sama yang lain gitu. Kan sama si Mbah Kuncen dikasih tahu kalau misalkan dia baca sandi ini, kamu jawabnya ini gitu. Kalau yang lain kan nggak tahu, kalau jin yang lain gitu ya. Itu supaya nggak ketipu gitu. Ternyata saya jawab ini, jawabannya apa? Kata Abah Kuncennya, Mbah Kuncennya. Kata saya ini. Ya udah benar gitu. Ya itu. Berarti memang udah diarahkan ya. Udah diarahkan, udah dikasih edukasi kayak gitu. Iya. Bahwa nanti kalau ada yang datang sandinya ini. Iya. Kalau yang ngaku-ngaku kan nantinya nggak bisa jawab sandinya. Gitu. Rahasia ya. Rahasia. Hanya si Kuncen yang tahu itu mantra itu mantra sandinya gitu. Saya kasih tahu. Bahkan gini. Waduh ini cuman
Kalau saya ceritakan takutnya ini kan di publik ya. Iya. Apa sih? Takut sensitif gitu. Masalahnya ini ke ranah kayak bahasa agama gitu. Oh, disamarkan aja mungkin bisa nggak kalau disamarkan? Jadi ada rapalan agama, ya. Saya nggak sebutkan agamanya, gitu. Tapi kalau misalkan dia ngasih sambutan, kita jawabannya kayak gini, supaya nggak ketipu yang lain. Oke, itu takutnya ini kan, iya jawabannya itu kira-kira diplesetin apa sesuai ajaran agama itu? Jadi ada cara. Kalau yang normal kan misalkan contoh ya ini assalamualaikum gitu. Iya, kan jawabnya waalaikumsalam. Ya, apakah itu jawabannya waalaikumsalam atau waalaikum apa? Atau beda? Sampai 3 kali. Kalau misalkan dia itu gak benar, yang takut yang ngaku-ngaku, jawabannya itu contohnya kayak waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang kedua ya kita jawab waalaikumsalam. Yang jadi merinding saya. Yang ketiga nih penentu. Kalau dia jawabannya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya baru ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar. Contohnya misalkan ini mah ya, salamnya kayak gitu. Iya, contoh. Saya tapi nggak akan nyebut ini bahasa agama apa. Iya. Ya, jadi memang itu gambaran sandinya seperti udah itu. Udah dikasih tahu edukasinya sama si Mbah Kuncirnya ini loh Kang. Gitu. Jadi gitu. Memang saya waktu sebelum Nyai Walet atau yang disebut yang pura-pura jadi Nyai Dewi Roro Kidul, itu apa sih namanya, sebelum dia datang yang lain. Ngasih kayak gitu, ngasih sambutannya. Sebelum ibunya Nyai itu ya yang datang ada yang apa itu? Laki-laki apa perempuan? Yang merupa-rupa itu Nyai Walet, yang ngaku-ngaku gitu. Mungkin dari Ipri yang lain ya gitu kayaknya. Gitu. Yang itu bukan yang selendang kuning bukan? Itu mah sebelum. Kalau dia mah ngajak udah apa sih? Iya, berarti ini beda lagi. Ada lagi sampai 7 loh gitu. Sampai 7 cobaan saya itu. Makanya kan jam 3 saya selesainya itu ritualnya. Meditasinya. Gitu. Iya. Dia bilang sampai gini, masih salam. Ke-1 jawabannya gini. Kedua masih ngasih salam. Ketiga nggak lengkap. Udah dia nggak bisa lengkap. Soalnya patokannya berarti dia bukan. Jadi kita harus tetap abaikan kayak gitu. Abaikan, udah dia hilang sendiri kalau udah yang ketiga gitu. Sampai yang terakhir yang ke-7 nih baru benar ini nyainya. Baru mau buka mata ya. Buka mata, jawabnya ngasihnya itu lengkap, ngasih sambutannya itu bahasa mantranya kalau mantra. Kalau di Islam kan bahasa salam lah gitu. Iya. Oke, berarti tuntas ya meditasi itu. Lulus ya. Nah, selanjutnya udah disuruh pulang sama mbahnya. Mbah Kuncirnya ya udah benar semua. Kan diinterogasi dulu, takutnya salah gitu. Iya. Ya udah benar semua. Silakan pulang, ini pusakanya, jaga ya gitu. Mandiin setiap kliwon sekali dengan kembang 7 rupa gitu. Atau kalau nggak kembang 7 rupa, kasih makan kembang mawar merah dan 2 kantil. Gitu. Itu yang disebut pusakanya Nyai Walet gitu. Nah, gitu. Dan kalau minyak tadi udah kasih tahu ya antara kasturi dan kijang. Gitu. Nah, udah saya pulang balik ke Cikarang. Saya kembali bekerja seperti biasa. Sehari belum ada efek. Saya amalkan, ada amalannya, ada rapal mantranya. 2 hari masih belum efek. Sampai 7 hari kayak ada perubahan. Kok bos? Kayak beda. Manajer, HRD, manajemen semuanya, HOD semuanya, direktur kok jadi beda. Maksudnya kayak asih. Beda gitu. Apa tuh? Asih. Manajer ada yang galak loh. Oh iya. Ya, ada loh. Seorang manajer cowok, laki-laki, bapak-bapak, bukannya maaf bopeng gitu, serem gitu, galak. Bukan ke saya aja, ke siapa aja, tapi pas ketemu sama saya yang udah ritual itu jadi beda, jadi kayak menganggapnya anak malah gitu. Jadi kayak dari hasil ritual itu dari Nyai Walet kayak pengasihan. Mulai reaksi ya. Pengasihannya, pengabarannya gitu. Semua ucapan saya dituruti. Ada pengabarannya gitu, simaknya gitu. Musuh-musuh saya tidak merasa punya musuh, cuman dalam dunia kerja kadang ada yang tidak suka sama diri kita gitu. Ini diralat ya, saya bukan berarti saya itu nyari musuh, enggak gitu. Nah, musuh-musuh ini loh Kang, apa sih namanya, orang yang tidak suka sama saya itu berusaha mendepak saya dari dulu juga. Karena nggak suka saya ini pegang 3 proyek tersebut. Takut potensi naik jabatan jadi supervisor gitu. Tapi karena saya udah melakukan ritual ya gitu, kok dia itu bukannya asih, malah keluar sendiri, resign sendiri.
tanpa di politik adu domba sama saya atau gimana ini. Segala penghalang tuh pada iya janjinya nyiwalet juga kayak gitu. Udah pulang aja gitu. Sekarang mah apapun masalahnya akan cepat beres. Berarti termasuk memikirkan orang tersebut gitu. Nah, reaksinya itu 7 hari sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah 3 bulan itu langsung diangkat naik jabatan dulu. Apa itu? Supervisor ya. Saya supervisor dengan gaji waktu 2015 awal 2015 itu gaji saya itu supervisornya 12 juta. 12 juta sebulan ya. Harusnya kan supervisor rata-rata itu dalam waktu tahun rata-rata 7 juta. Tahun 2015 rata-rata ya di Indonesia gitu. Di perusahaan Bonafit gitu. Nah ini saya sampai 12 juta, aneh gitu. Udah yang penting kamu jangan bilang teman-temanmu kamu naik gaji. Kata big bossnya. Iya. Gitu. Terus sampai setahun 2 tahun. Nah ketika saya kan gini loh Kang, ada titik kejenuhan ya. Ngasih makan pusaka itu yang nyewalet itu. Duh, sampai kapan ya? Oh saya gini, karir udah dapat. Maksudnya kayak jabatan udah dapat, gaji udah naik. Tinggal goal satu lagi. Apa itu? Untuk program disekolahin ke Jerman sama perusahaan. Oh iya. Cita-cita itu. Itu cita-cita yang goal saya yang paling utama gitu. Udah tinggal itu aja fokusnya padahal saya gitu. Ini gimana ya gitu. Kata saya, udahlah. Ya udahin aja lah. Proses ini jenuh gitu, menjalankan semua ini jenuh. Memang dari gaji kan saya udah enak ya, jabatan udah enak gitu. Orang yang tidak suka sudah tidak ada semua gitu. Tapi aneh dalam hati kolbu saya, kolbu saya sejernih hati kuat kan ada kolbu itu. Kok ada rasa jenuh? Ini apa gitu? Kok saya hidupnya kayak gini? Bukan kayak harta bukan segalanya. Jadi ada kesadaran gitu. Kayak hampa gitu. Menjalankan semua ini kayak apa sih? Padahal beli handphone mahal, paling mahal, kebeli padahal apapun kebeli gitu. Bahkan mau jalan-jalan ke Singapura juga udah ada rencana padahal itu sama teman-teman gitu. Tapi titik jenuh itu sehingga membuat saya itu udahlah dibuang aja lah pusaka. Itu pusaka nggak hanya tidak dikasih makan, Kang, tapi dibuang Mas, dibakar ke tong sampah. Gitu. Pusaka itu. Padahal kan tidak boleh gitu. Kalaupun udah tidak suka udah kembalikan ke kuncen atau siapa yang mau merawat ada orang, padahal kayak gitu kan enggak. Kita walaupun ini enggak boleh gitu aja kalau yang ngerti orang yang ngerti gitu. Masa dibakar gitu. 3 hari udah saya reaksi. Waktu saya meeting setelah dibakar itu 3 pembakaran sama tasbih juga namanya tasbih ceng. Jadi kalau saya wiridkan itu semakin ininya goyangannya semakin wiridnya kita cepat, goyangannya semakin kencang. Itu karomah dari tasbih ceng. Dan satu lagi pusaka Kris punyanya Nyiwalet. Saya duanya bakar semua. 3 hari saya waktu meeting langsung reaksi saya. Kemasukan kerasukan. Padahal lagi meeting sama orang-orang penting, ada big boss, ada manajer, ada orang Jermannya, ada supplier, gitu. Ada customernya, perusahaan customer gitu. Memang kalau malu sih malu sebenarnya gitu. Tapi namanya orang kok ada yang ngendaliin tangan gerak-gerak gini loh. Ya yang dirasain tangan gerak sendiri. Terus apa lagi? Terus kayak kesini ada kayak tersedak ya atau apa sih namanya? Ini kok apaan sih kayak batu-batu? Apa lendir tapi nggak ada lendir. Nah gitu. Betul gitu. Tapi kok bukan lendir ya itu? Gitu. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Terus selanjutnya? Setelah itu kayak mau udah dipinjam semuanya. Oh, ngeblank gitu. Udah bukan nggak tahu lah saya ke alam mana gitu. Tapi intinya kata yang meeting sih saya itu kesurupan gitu. Oh gitu. Saya pun tidak tahu kalau saya itu kesurupan, anehnya gitu. Kesurupan apa? Teman-teman cerita nggak di situ? Mereka itu singkatnya gitu. Bagusnya yang di perusahaan itu teman-temannya itu tutup hal yang memalukan. Jadi cuman ceritanya cuman yang pokoknya aja. Intinya katanya lu kesurupan gitu. Lu banting laptop. Big Boss juga dibanting. Sampai pecah. Bagusnya orang-orang di sono kayak Big Boss-nya, orang Jermannya itu nggak minta ganti. Malahan ya udah berobat kemana gitu. Kalau orang Jerman kan berpikirnya itu yang yang rasional gitu. Ini harus dibawa ke psikiater atau kalau nggak ke psikolog, pasti ada gangguan mental gitu. Mungkin salah dari tekanan kerja. Kalau orang Jerman tadinya kayak gitu. Sebab kalau dalam dunia kerja, jangankan tingkat kayak gini, tingkat direktur aja banyak yang konsultasi ke psikiater, udah hal biasa gitu, katanya.
Tapi lama-lama si Jerman ini mengerti, udah dikasih tahu sama bos saya, manajer saya, kalau ini kesurupan ini kayak gini. Oh, iya, jelas. Saya yakin di Jerman pun ada gitu, dalam hal dunia mistis di Jerman pun gitu. Dia makin paham. Oh ya udah, kalau kayak gitu silakan dibawa kemana pengobatannya. Siapa yang bisa ngobatan? Saya kurang ngerti. Udah, kalau masalah supir mobil saya siapkan. Bayaran ngomong aja ke saya gitu. Kata si misternya gitu. Terus itu saya sama manajer Kang dibawa ke Bekasi ya. Bekasi itu ada seorang kiai yang pengalamannya itu dari keilmuannya itu melanglang buana kemana se-Nusantara, ke Kalimantan, Tanah Jawa apalagi, Sumatera, terus Sulawesi gitu, bahkan Papua juga. Gitu. Tapi kiai ini tuli sebenarnya. Jadi yang tulis sebelahnya. Jadi kalau kita bicara kan itu alatnya rusak, harus ditulis gitu. Oh gitu. Tapi bagus sih dia keilmuannya menurut saya ya Kang. Putih sih gitu. Apa namanya, ke kiai saya disuruh nginep gitu. Udah kata kiai ini mah udah biasa, abah mah udah nangani yang kesurupannya insya Allah udah biasa. Udah 20 tahun katanya gitu. Saya suruh nginep. Katanya diobatinnya, dia hitung jodohnya itu jam 1. Kamu itu diobatinya jam 1 pagi. Gitu. Saya diobati jam 1 pagi sama dia. Dianya jikir apa nggak tahu di kamar khususnya dia gitu. Saya dibiarin di kamar. Terus kata dia ada yang mukul ini. Waktu zikir itu berdoa itu ya. Untuk berdoanya ada yang mukul prak gitu. Terus muntah darah. Oh, si kiainya itu. Beneran Kang. Demi Allah ini beneran. Muntah darah. Oh, gitu. Iya. Jadi kata si kiai tersebut, apa sih namanya, jin yang ada di badan saya itu levelannya kuat banget gitu. Oh, ya. Itu dia sampai gini, angkat tangan, udahnya. Saya bukan melihat karena maharnya. Saya tidak butuh uangnya, maaf. Memang manusia saya itu karena saya juga punya perut, butuh uang. Tapi untuk uang yang kayak gini saya tidak, hal-hal yang kayak gini saya tidak gila dengan keuangan. Hasil yang kayak gini, kata dia. Ngomong gitu. Karena kenapa? Ini yang dihadapi bukan biasa. Ini katanya orang Kuningan gitu. Harusnya dia dibawanya jodohnya biasanya ada di Kuningan. Kata dia. Kalau enggak di Cirebon gitu. Karena menurut dia Kuningan itu dulu-dulunya bagian sejarah Cirebon gitu katanya. Bilang gitu. Wilayah Cirebon. Udah sama saya. Saya nggak langsung pulang Kang. Saya pulang dulu ke kontrakan kan agak sembuh sedikit, ada jeda ya dikasih. Ya walaupun dia itu kalah tapi dia itu lumayan lah untuk kasih jeda gitu. Saya istirahat gitu. Nah, saya pergi ke masjid. Ada masjid Cikarang. Di sana ada ustadznya. Jam 1 saya kesurupan lagi di masjid itu. Pas udah kesurupan itu tadinya dibiarkan. Ini orang mabok apa gila gitu. Oh iya. Orang-orang jadi cuek gitu. Cuek itu. Sampai malam kok. Tapi kenapa dari jam 1 jerit-jerit gitu ya sampai jam 2 gitu. Ada apa ini gitu, mabok apa gitu, atau gila atau apa gitu. Ternyata kesurupan kata ustaz gitu kan. Kamu siapa gitu? Kamu siapa? Saya jin. Jin mana? Jin Islam yang di masjid ini. Yang masuk justru jin Islamnya. Aneh. Mungkin ya ini loh Kang, saya kata orang kalau kita udah kerasukan itu kayak bolong gitu ya. Iya, betul. Bener ya? Betul. Siapapun boleh bisa masuk. Betul. Yang masuknya itu jadi Islam gitu. Tapi aneh kenapa nggak mau keluar gitu. Enggak, saya mau melindungi kajian Islamnya. Keluar kalau memang kamu kasihan sama ini anak gitu. Keluar gitu. Kalau kamu tugasnya menjaga masjid ini gitu. Tapi saya itu menjaga anak ini karena kalau saya enggak ada di sini yang lain masuk. Bilangnya gitu, jin Islamnya gitu. Iya, merinding. Nah, itu sampai subuh loh Kang, saya enggak sembuh-sembuh. Justru jin Islamnya menguasai terus gitu. Takut kalau jin Islam ini katanya takut yang lain itu keluar masuk. Yang kodam dari pusaka masuk katanya. Iya, dan takutnya yang lebih berbahaya dari. Nah, gitu makanya dia menetap di badan saya gitu. Tapi kata si ustadz tersebut, ya udah sekarang gini aja, ini anak mau dipulangkan aja ke Kuningan ataupun Cirebon. Sekarang namanya itu Bapak Abdul Wahid yang jinnya itu. Oh, jinnya. Jinnya punya nama dia, Bapak Abdul Wahid gitu. Sekarang Bapak keluar aja, ini anak mau pulang ke rumahnya, ke daerahnya gitu.
ya kalau mau mendampingi ya dampingi aja, nggak usah masuk kasihan gitu kan, capek juga gitu. Udah, besoknya saya eksekusi, dijemput sama keluarga saya. Ke Jakarta ya, ke Cikarang, ke masjid itu ya ke masjid itu. Udah, karena kan saya dirawat bukan di masjid terus langsung dibawa ke rumah Pak Ustadz itu. Saya dikasih makan ketika sembuhnya gitu. Nunggu keluarga jemput gitu. Nah, udah keluar, datanglah, udah telepon kan, udah telepon gitu. Udah, saya datang di mobil itu sepanjang dari Cikarang sampai Kuningan itu kan berapa jam coba? Ya, kurang lebih 7 jam. Ya, 5 jam. Belum ada tol Cipali. Ya, belum. Kan? Iya, bisa nyampe 6-7 lah. 6-7 ya. Kerasukan terus kan. Sampai nonjok ini apa? Kaca mobil. Bener itu, sampai 7 jam saya kemasukan. Ganti-ganti lagi gitu. Ya, udah bolong sih. Nah, udah nyampe ke daerah saya gini loh Kang, udah dibiarin ya gitu. Dibiarin, enggak manggil-manggil kiai, enggak. Manggil-manggil orang bisa, enggak. Gitu. Biarin aja saya berjalan gitu. Mau ngamuk silahkan di rumah. Tapi anehnya, pinternya itu enggak ngamuk. Yang jinnya itu kayak mau nipu-nipu gitu. Mau nipu bapak gitu ya, ke saya gitu. Tapi pas menjelang maghrib, malah bapak dia tantang ribut. Bapak itu lulusan pesantrenan. Udah, kata bapak, sombongnya bapak, salahnya gitu ya. Gitu. Udah, saya aja lulusan pesantrenan bilang gitu. Kan dia masuk lagi gitu. Keterukan pangartis ya. Apa itu artinya kalau bahasa Indonesia? Jadi diadu ilmu gitu. Ngajak kemampuan adu, kamu. tarung, tunjukin kemampuan kamu. Tunjukin kemampuan kamu, tunjukin ilmu kamu. Gitu. Jadi kalau bahasa Sunda, dia kan pakainya bahasa Sunda. Keterukan pangartis ya. Sampai mana? Gitu. Nah, itu kan langsung kena mental bapak. Iya. Sebab kan tenaganya gede. Iya, pasti. Apalagi bukan sembarang jin. Iya gitu. Nah, setelah itu kan panik gitu, pada panik maghrib itu. Saya samarkan aja kali ya. Di apa sih namanya? Dipanggil lah orang yang dari Jawa Tengah ada. Tapi orang tersebut kayak nggak punya KTP, tapi udah tahun-tahun menetap di desa saya. Itu. Udah, orang pintar juga, paranormal lah. Ngaku-ngaku. Kenapa bisa ngaku-ngaku? Ya dia kan sindikat penipuan. Pengen uang tadi. Dulunya dia nggak ngaku dia itu bisa. Jadi dia lebih ke kayak ini loh Kang, narik-narik namanya mas-mas karun. Ya nggak ke kayak jin-jin kayak gitu, nggak. Tahun-tahun dulu gitu. Kalau enggak dagang-dagang apa sih namanya, batu cincin, bisnis, bahkan sama polisi juga ada gitu. Berarti oknum polisi. Iya, oknum polisi ada yang bekerja sama dengan dia. Iya, untuk ini apa sih namanya, ini jual batunya gitu. Bukan nipunya, bukan. Maksudnya dipanggil orang itu untuk apa? Untuk ngobatin katanya, ini sepuh gitu. Pasti maharnya. Itu dia. Harus ada yang ini. Untung saya masih untung dibanding yang lain. Saya cuma untuk syarat minyaknya 2.200.000. Itu katanya. Harus syarat beli minyak itu. Orang pengen sembuh ya. Gitu. Ya udah gitu. Suruh ngambil aja ke Mandiri gitu. Ngambil ke ATM 2.200.000 sesuai dia yang dia mau gitu. Tapi dirasa-rasa udah 1 minggu kan di rumah dia, kan dibawa ke rumah dia gitu. Kok gini-gini aja, kayak dipermainkan, kayak saya itu kayak dimanfaatkan gini loh untuk pertunjukan, kalau kayak meramal gitu. Jadi kalau jinnya suruh masuk sama dia, ramal orang ini dianya dapat duit kayak gitu. Iya, kayak dimanfaatkan musibah saya itu Kang. Lewat kan yang namanya jin ya suka ya sama orang-orang jahat gitu ya. Diajak kerjasama, ya udah, walaupun dia masuk tapi dia nggak menyiksa saya gitu. Berarti sering suruh ngeramal tuh. Iya, sampai 7 hari 7 malam. Makanya kok gini deh, lama-lama saya capek waktu sadar. Kok kayak gini sembuh? Enggak, apa ini bener? Ngakunya sih turunan Kalijaga, Sunan Kalijaga katanya. Jaga kali ya mungkin hanyut ya. Berarti nggak ada reaksi kesembuhan tuh, nggak ada, cuman kalau si jinnya suruh tenang, iya sama dia. Mungkin untuk praktek kejahatannya dia suka ya jinnya ya. Berarti dia memang sengaja bersekongkol. Iya, bersekongkol. Bukannya harusnya nyembuhin, ngusir, malah bersekongkol. Iya, pengobatannya itu kok saya suruh diminum AO gitu. La ilaha illallah. Katanya biasanya
dikasih AO itu nggak suka yang kayak gini gitu. Terus kedua, kembang kantil itu kan pahitnya kan, alhamdulillah, tahu nggak? Suruh dimakan sama saya dua-duanya gitu, kan, gitu loh kan. Intinya ketipu tuh ya, berarti ketipu lah ya. Intinya ketipu lah. Tapi saya nggak sadar ya, maksudnya pengen sembuh ya Kang. Ya udah apapun siapapun yang bisa tadinya gitu. Nah, habis itu udahlah gitu. Saya minta mau keluar dari sana, pengobatan itu apaan sih ini? Gitu. Nggak jelas gitu kan. Akhirnya saya terpikirkan, oh kita kan dekat Cieureih gitu. Ada suatu pesantren. Ini disamarkan nggak? Boleh, bebas. Kan aja ya. Takutnya kan. Iya. Ada suatu intinya di Kuningan lah gitu. Di Kuningan saya ada suatu pesantren gitu, tapi nama kiainya anggaplah itu Pak Doni, Kiai Doni gitu. Doni. Anggaplah samaran ini gitu. Nah, saya datang sama keluarga saya di sana gitu. Dia nanya kronologinya seperti apa gitu. Gini mempelajari ilmu ini nih kata ini. Tapi padahal saya bukan mempelajari ilmu ya. Kan tahu sendiri tadi habis dari Nyi Walet gitu. Udah dikasih sama dia kayak di rupiah gitu. Kayak di rupiah apa baca rapalan apa nggak tahu lah gitu. Tapi malah bandel. Maksudnya? Malah kayak ini apaan ya kok geli sama saya gitu. Si bapaknya Pak Doninya itu pakai rapalan-rapalan nggak tahu gitu. Kalau ini apaan gitu. Kayak nggak remeh. Malah saya lebih paham gitu. Bilangnya gitu. Sampai 3 malam. Akhirnya Pak Kiainya baik-baik. Maaf, saya nggak melihat dari uang atau maharnya. Saya lebih kasihan sama anak ini. Masa depannya masih ini. Silahkan cari. Biasanya ini adanya di Cirebon. Malah dilempar lagi ke daerah lain gitu. Gak usah, nggak apa-apa, saya nggak dibayar, saya ikhlas gitu. Ini bapak mah cuman kasihan. Ini pasti kalau firasat saya sih ini adanya di daerah Cirebon, karena Cirebon itu tua, gitu bilangnya. Daerah Cirebon itu tua. Gitu. Kata dia dijelaskan ya kalau Cirebon itu ibarat perutnya. Gitu. Kalau Cirebon itu perutnya, kalau kalau ke Jawa Timur itu kaki, kalau ke Banten itu Pakulonan, yang barat itu kepala gitu. Makanya Cirebon itu wadah. Semuanya kan ada jantung, ada apa, bilangnya gitu. Oh gitu ya Pak Kiai. Ya udah, saya nurut gitu manut. Gitu. Tapi ke Cirebon kemana ya Kang? Saya bingung gitu. Siapa gitu? Siapa? Tapi saya mah gini Kang, ketika saya lagi sembuh ya, maksudnya nggak itu yang nggak ada yang masuk. Iya, lagi nggak. Saya tafakur. Gitu. Ya Allah, gitu. Seumpamanya saya ada jodoh berobat gitu. Tunjukkan di mana gitu. Tetap aku di tempat suci gitu, sambil duduk gitu. Seandainya ada orang perantaramu gitu yang bisa jodoh mengobati saya, tunjukkan di mana. Mau lewat mimpi atau lewat orang lagi, lewat utusanmu, tolonglah gitu. Saya sudah capek. Mungkin saya salah karena mungkin terkesan menyekutukanmu gitu. Saya yakin ya Allah, walaupun saya itu makhluk yang kotor, tapi saya diciptakan olehmu, ada titik kesadaran saya. Contohnya seperti ini, ya Allah. Gitu. Saya bilang jadi gitu terus. Pengakuan gitu saya. Sambil zikir terus. Akhirnya bukan lewat mimpi, tapi lewat ada orang lagi gitu. Bawa ke anu wae gitu, bawa ke sana aja ke daerah ini aja. Daerah apa tuh kalau boleh tahu? Daerah Cirebon, Walen. Oh, Walen. Cirebon. Daerah kita ini di sini. Iya, daerah sini, iya. Gitu. Lanjut. Nah, daerah Walet namanya siapa? Ini saya samarkan aja namanya itu Bapak Keplai. Gitu. Namanya Bapak Keplai gitu. Oh, saya coba abis Isya ke sono. Tapi salahnya Bapak Keplai ini waktu ngobati saya itu penantang. Oh, ketika masuknya makhluknya arogan gitu. Siapa ini? Buto Ijo. Ada dagangannya, es buta hijau. Nyi Roro Kidul ada. Nyi Roro Kidul ada, saya kenal gitu. Abdul Wahid ngaku-ngaku ada, ayam saya yang putih, ayam jago saya warna putih ada di belakang. Kan langsung itu masuk langsung. Bentar, Abdul Wahid kan yang di masjid ya? Iya, tapi ini justru masuk ini yang tadi. Oh, ya masuk lagi ya. Kan bilangnya Abdul Wahid lagi. Iya. Tadi masuk Abdul Wahid, kadang ngaku Nyi Dewi, Roro Kidul, kadang ngaku ini lagi gitu. Mungkin makhluknya cuma satu mungkin gitu. Gitu. Mau yang mana? Saya kenal semua gitu. Terus
Saya lagi kemasukan langsung berdiri. Ketrukan pangartisia sampai mana deh? Bahasa itu lagi. Adukan keilmuannya gitu. Keilmuannya lu sampai mana gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia gitu. Sampai mana gitu. Sampai di apa? Di apa sih namanya dicekik gitu. Iya, nah gitu. Nah, dia kan kayak kaget ya, shock lah gitu. Wah. Langsung mundur dia karena saya ada yang ngelerai karena banyak tuh orang gitu, ngelerai gitu. Mungkin dia sehari semalam, besoknya kenapa? Apa yang terjadi? Anaknya si Kepler ini. Anaknya Kepler, kenapa anak? Yang perempuan itu. Karena kan keturunan pangartisia, muntah anak sia anu benang gitu. Oh, bilang gitu. Kalau enggak anak dia yang kena gitu. Anak lu yang kena gitu. Si anaknya Kepler perutnya membesar. Jadi besar kayak orang hamil 9 bulan gitu, Kang. Dalam waktu sehari? Malam diancam, pagi kena. Gitu. Langsung dia kayak dia kesakitan ya itu. Kayak ada yang nyantet gitu bilangnya kan dia pikirannya ada yang nyantet gitu. Jin itu yang masuk mengendalikan gitu. Jadi memang jinnya itu nggak nyerang bapaknya tapi nyerang anaknya. Nah, dia kan keder ya. Wah, kan saya aja belum sembuh ya kan gitu. Terus saya datang lagi ke si Kepler ini, ke Abah Kepler ini gitu. Abah Kepler suruh pulang malah saya sama keluarga itu. Suruh pulang aja. Masalahnya anaknya aja sakit. Mau fokus ngobatin anaknya dulu gitu. Yang darurat gitu. Taruhannya kan nyawa katanya gitu. Nah, pas anaknya memang sembuhnya itu ada Abah sepuh gurunya si Kepler ini. Sepuh dari daerah masih Cirebon. Namanya daerah Leuweung Gajah. Nah, daerah Cirebon, daerah sini gitu. Nah, di Leuweung Gajah itu anaknya cuma sehari dikasih air langsung kempes anehnya. Masya Allah. Tanpa harus ke dokter dulu gitu. Nah, setelah itu malam ketiga, hari ketiga. Saya baru boleh datang. Sama si Abah Kepler ini sini. Gitu. Udah saya nyamperin ke Walet tuh. Dia sombong lagi anehnya, si Keplernya nggak ada jerak-jerak gitu, gitu sampai mau siapa lagi, mau apa lagi gitu. Keluar kalau enggak saya bakar, saya anguskan. Bahasanya udah gitu aja. Gitu. Akhirnya kan dia mau nonjok gitu, mau nonjok dan dilerai pun kalah tenaga orang berdua ini. Ada yang melerai saya, itu kalah tenaga. Padahal itu ototnya gede-gede gitu kan. Nah habis itu Kepler gini, Abah Kepler, udah saya mau ke Leuweung Gajah dulu, lewat Jati Seeng gitu. Mungkin ke yang tadi Abah sebut tadi. Ke gurunya ya. Gitu. Kata gurunya gitu, ya udah beli aja aqua gitu. Katanya sih kan udah diceritain sama dia ya sekarang. Udah beli aqua apply gitu. Beli aqua gitu. Terus mungkin dibaca-baca ya sama Abah sepuh gitu yang Leuweung Gajah gitu. Dikasih beras 3 biji doang keren. Berasnya 3 biji. Masukin ke sana. Aqua. Botol air mineral. Nah, itu. Suruh kasih ke orangnya. Ke saya gitu. Pas udah Abah Kepler datang, airnya dikasih sama saya, tapi harus dijikirkan sholawat 1000 kali. Sama saya sendiri sebelum diminum gitu. Ya udah gitu. Bacakan dulu. Tuh di sana di tempat yang sepi, takut keganggu di sini mah. Takut lupa hitungannya. Karena bacanya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih gitu. Nah, dibacakan sama saya waktu lagi sadar baca pas 1000 gitu. Kalau udah ini udah gimana Abah Kepler? Udah langsung minum aja. Langsung minum. Saya minum. Terus kayak ada aura-aura dingin dari bawah. Gitu. Sampai ke kepala gitu. Yang tadinya pusing meng jadi enggak anehnya. Kayak ada diselimuti aura-aura yang bagus gitu. Sejuk banget gitu. Nah, saya lebih fresh kayak diri sendiri sekarang begitu pas diobati sama yang air itu gitu. Baru Abah Kepler ngomong, nah ini yang bisa ngobatin itu diri sendiri, bukan orang yang lain. Orang lain hanya memberi jembatan, menunjukkan tata caranya. Karena obat itu ada di dalam diri sendiri setiap manusia, gitu katanya. Gitu. Bener banget ya, memang setiap manusia punya keilmuan dalam diri. Iya, benar. Dan ternyata si Abah tadi ya, Abah Kepler dan gurunya itu memberi wasilah melalui air yang didoakan sendiri. Ini hikmah yang sangat luar biasa ini. Lalu selanjutnya bagaimana itu? Anehnya gini Kang ya, saya udah sembuh nih, udah sekitar 1 minggu. Kok saya jadi
berhasrat, kan tadinya untuk duniawi ya itu, untuk karir ya. Kok saya jadi pengen keilmuan gitu, punya hasrat ke sono. Saya coba lupakan gitu, tapi kok kayak harus belajar gitu, harus belajar. Tapi dengan syarat ada gurunya, tidak boleh tidak ada gitu. Gitu. Itu akhirnya tuh kan ini saya langsung ngeng apa sih namanya berdengung gitu. Ya, bersolawat aja, bersolawat. Nah, jadi gitu Kang. Jadi punya hasrat, punya apa? Pokoknya harus digembleng gitu. Ke Abah Keply itu saya minta digembleng, mau enggak? Terus sama Abah Keply, siap enggak? Nanti kerjanya gimana? Kan kamu masih muda, fokus aja cari uang, fokus aja karir gitu, kata Abah Keply. Tapi saya malah gini, itu mah bisa di sini juga bisa. Saya alhamdulillah segini aja, saya punya kemampuan yang khusus untuk mencari cuan gitu, walaupun nggak harus berangkat merantau gitu. Saya gitu kan gitu. Oh begitu sama Abah Keply. Ya udah gitu. Sini aja, nggak apa-apa sama temanmu ini kan saya diantar dulu, sama temanmu juga nggak apa-apa. Saya digembleng sama Abah Keply. Ya sebenarnya gini, Abah Keply juga itu kan masih belajar ya sama Abah Sepuh. Jadi ketika dia nggak tahu, mungkin dia nanya dulu, nanya lagi ini apa gitu. Jadi gembleng ke Maripatullah gitu. Saya ditanya tingkatan-tingkatan, dasar-dasar dulu gitu kan, arti syahadat kita jangan hanya bersaksi. Jangan kalau bersaksi itu jangan cuma ucapan doang. Betul. Kita harus paham, walaupun itu kita udah bersyahadat harus paham jadi saksinya kayak gimana gitu. Jadi diajar dasar-dasar ilmu yang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, tauhid gitu ya. Ya gitu. Katanya ada syariat, ada tarekat, hakikat, marifat nih. Nah, gitu. Inilah yang dijalankan marifat ini dijalankan oleh para aulia. Dan 9 sunan gitu. Udah dikasih yang positif-positif, nggak yang aneh-aneh maksudnya keilmuannya. Gitu. Dikasih dasar, katanya dikasih wadah, fondasi dulu gitu. Biar nggak gini katanya gitu. Takutnya gitu ya kan, dikasih amalan yang berat berarti nggak ada wadah gini. Nanti malah kebuka lagi gitu kan. Ini kan berarti melalui wasilah ya, bertemunya dengan Abah Keply dan gurunya Akang Yonho ya, mendapatkan kesembuhan dan kayak hidayah gitu. Hidayah, Masya Allah, luar biasa. Kesembuhannya lahir batinnya, hidayahnya juga. Jadi pengen belajarnya yang positif-positif. Betul. Dan ini sangat luar biasa ya. Jadi Kang ini benar-benar menggapai hidayah. Hidayah itu memang digapai. Hidayah kalau diabaikan ya nggak akan masuk. Benar sekali. Betul. Kita harus mengejar. Ikhtiarnya Akang mencari kesembuhan ke sana ke sini sampai ketipu juga. Itu adalah proses. Benar. Proses akan menggapai sebuah hidayah, perjuangan yang tidak mudah. Benar. Diawali dengan pengakuan. Wah, ini luar biasa kan. Apalagi ini berbagi sekarang ini kan tujuannya kan barangkali bermanfaat cerita ini untuk kebaikan sedulurku semua. Ini saya pribadi sangat berterima kasih sekali ya buat Akang, semoga sehat selalu. Amin. Selamat, rezekinya bertambah terus. Sama-sama Akang juga. Jodohnya. Amin. Saya punya orang Jepang, apa disolehkan juga ya? Oh iya, bisa. Berarti harus berangkat dulu ke sana. Tapi nggak Maria Jawa ya, enggak. Janganlah. Nah, ada pesan apa sih buat sedulur-sedulur misteri Nusantara ini? Saya cuman berpesan, nggak banyak gitu, tapi mungkin bermanfaat ya. Itu untuk diri saya juga gitu. Jadi memang kita jumeneng atau hidup di alam dunia itu kita banyak keinginan karena kita diciptakan dengan 4 nafsu. Ya, gitu. Ada amarah, sawiyah, kayak gitu, dan sebagainya. Nah, apa sih namanya? Pesanlah kalau mau mencari duniawi gitu atau suatu keilmuan gitu, carilah pembimbing atau guru yang mursyid, mursyid. Karena pasti seorang guru yang udah mursyid bakal mengarahkannya ke hal yang positif, bermanfaat untuk dirinya dan keluarga dan orang lain. Gitu. Karena kenapa? Kalau kita pakai cara jalan pintas, itu otomatis banyaknya itu ke yang hitam. Karena kita mengikuti hawa nafsu kita itu. Nah,
Nanti endingnya gimana? Rugi sendiri, nyiksa sendiri. Memang wah enak, gaji enak, misal ya gaji enak, karir naik gitu. Semua orang pada segan, simaknya kuat karena bantuan yang kayak gitu, makhluk kayak gitu. Tapi pasti di endingnya akan menyesal gitu. Dan untungnya Kang nggak sampai endingnya, lebih memutus terlebih dahulu. Iya, karena gini, mau pemirsa percaya atau tidak gini, punya pendapat tadi yang Abah Keply dan Abah Sepuhnya bilang gini bahwa waktu beliau cek gitu, kamu tidak akan kesampaian muja yang kayak gitu kalau muja mah, karena kamu ada silsilah dari leluhurmu yang memegang ajaran kemarifatullahan. Inilah yang menyadarkannya ini, buyut lah kalau bahasa sekarang gitu. Betul sekali ya, saya paham itu. Dan wah kalau ceritakan sih panjang. Masih banyak. Jadi intinya adalah semoga apa yang akan lakukan itu tidak dicontoh, tidak patut diikuti. Ini hanya sebuah pengalaman pribadi yang ternyata ujungnya itu tidak menyenangkan, membahayakan nyawa. Iya, malah ini merugikan dunia dan akhirat sebenarnya. Benar ya Kang ya? Betul, karena dunianya aja itu udah kesiksa. Ya, akhiratnya apalagi? Akhirat. Kita nggak, alamnya beda sendiri nanti. Beda sendiri, alam marakayangan gitu. Juga nyai-nyai apa. Jadi nyai lagi. Sama nyai kawinannya. Oke, sedulur Minus ya, Misteri Nasional. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, terima kasih buat malam ini. Ambil apa yang baik dari obrolan kita malam ini. Oke, sedulurku semua ya. Terima kasih sudah bergabung di program Minus ya, Misteri Nusantara bersama Kang Yunho. Kang Yunho ya, terima kasih ya Kang ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat sedulur semua. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mbah Jaka Cirebon di program Minus Misteri Nusantara. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.